Hai, assalamualaikum. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai organ reproduksi pria. Baik, di sini kita akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pria. Jadi, dalam organ reproduksi pria terbagi menjadi dua bagian. Nah, di sini kita akan menjelaskan dua bagian tersebut. Yang pertama ialah organ eksternal dan yang kedua yaitu adalah organ internal. Nah, yang pertama kita jelaskan ialah mengenai organ eksternal. Organ reproduksi pria terbagi menjadi dua, yaitu organ eksternal. Nah, dalam organ eksternal terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah penis, dan yang kedua ialah skrotum. Organ reproduksi pria, yaitu organ eksternal. Nah, di samping terdapat alat atau organ reproduksi pria. Nah, di sini terdapat penis yang berada pada bagian bawah. Jadi, penis merupakan organ reproduksi pria yang berupa jaringan seperti spons yang berisi darah. Ketika menerima rangsangan, penis yang sehat akan mendapat aliran darah yang masuk dan mengisi ruang kosong di dalamnya. Aliran darah tersebut menciptakan tekanan, kemudian penis jadi membesar dan mengeras yang disebut sebagai proses ereksi. Nah, masih dalam organ reproduksi pria pada organ eksternal, yaitu pada penis. Jadi, penis itu berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dari tubuh melalui saluran yang disebut sebagai uretra. Selanjutnya, penis itu terbagi menjadi tiga bagian. Nah, yang pertama yaitu akar atau radix. Jadi, akar atau radix itu adalah akar penis. Jadi, akar atau radix adalah bagian pangkal penis yang terletak di dekat dasar panggul. Akar penis memiliki 3 jaringan ereksi dan 2 otot, yakni ischiocavernosus dan bulbospongiosus. Nah, yang kedua yaitu adalah batang atau korpus. Nah, pada gambar itu dinamakan batang penis. Jadi, batang atau korpus adalah bagian penghubung antara akar dan kepala penis yang terdiri dari 3 silinder jaringan ereksi, yakni 2 buah corpora cavernosa dan sebuah corpus spongiosum. Dan yang ketiga yaitu kepala atau glans. Nah, pada gambar di atas dinamakan sebagai kepala penis. Kepala penis atau glans adalah bagian ujung penis dengan bentuk mengerucut yang terdapat lubang saluran uretra sebagai tempat keluar urin dan juga air mani. Selanjutnya, organ reproduksi pria. Organ eksternal yang kedua ialah skrotum. Nah, skrotum ini dalam organ reproduksi pria berada pada bagian bawah. Jadi, skrotum merupakan sebuah kantong kulit yang menggantung di belakang penis. Skrotum berfungsi untuk membungkus testis dan mengontrol suhu testis. Testis harus berada pada suhu yang tepat agar bisa memproduksi sperma yang normal. Idealnya, testis harus berada pada suhu yang sedikit lebih dingin daripada suhu tubuh. Skrotum sangat berpengaruh terhadap suhu testis karena testis akan mengerut atau mengecil ukurannya ketika terkena suhu dingin. Sebaliknya, testis juga bisa elastis ketika berada pada suhu yang hangat. Organ reproduksi pria. Nah, yang kedua yaitu kita akan membahas organ reproduksi pria pada organ internalnya. Organ reproduksi pria selanjutnya yaitu organ internal. Nah, organ internal pada reproduksi pria terbagi menjadi 3 bagian.
Yang pertama yaitu adalah testis. Nah, yang kedua yaitu saluran kelamin. Dan yang ketiga, kelenjar kelamin. Nah, organ reproduksi pria yaitu organ internal. Nah, di sini terdapat gambar organ reproduksi pria. Di sini terdapat testis yang berada pada bagian bawah. Jadi, testis merupakan organ reproduksi pria yang berbentuk oval seperti telur ayam. Testis dibungkus oleh skrotum dan terletak di belakang penis. Testis mulai tumbuh pada pria ketika memasuki masa pubertas, yaitu pada sekitar usia 10-13 tahun. Ketika organ reproduksi pria tumbuh, kulit di sekitar skrotum nantinya akan diselimuti rambut halus, berwarna lebih gelap dan menggantung ke bawah. Dan setiap pria umumnya memiliki ukuran testis yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya yaitu testis berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan sperma, serta memproduksi hormon testosteron, yaitu hormon untuk memberikan perubahan pada bentuk tubuh pria selama masa pubertas dan menghasilkan sperma. Selanjutnya yaitu organ reproduksi pria pada organ internal. Yang kedua ialah saluran kelamin. Jadi di sini terdapat beberapa bagian, ada epididymis, ada saluran ejakulasi, ada vas deferens, dan ada uretra. Jadi, saluran kelamin merupakan organ internal dan sperma yang dihasilkan oleh testis akan keluar melalui saluran kelamin yang terdiri atas yang pertama yaitu epididymis. Epididymis merupakan tempat penyimpanan sementara dan pematangan sel sperma yang dihasilkan oleh testis sebelum dapat digunakan untuk membuahi sel telur. Epididymis berfungsi untuk menyimpan sel sperma yang diproduksi di testis dan mengangkut sperma yang belum matang menuju tabung vas deferens agar menjadi sperma yang matang. Yang kedua yaitu vas deferens. Vas deferens adalah tabung yang berfungsi untuk mengangkut sperma matang menuju uretra, yakni saluran yang membawa urin atau sperma keluar tubuh dalam persiapan untuk melakukan ejakulasi. Yang ketiga yaitu saluran ejakulasi, yang merupakan saluran pendek yang menghubungkan antara kantung semen dengan uretra. Saluran tersebut mampu menyemprotkan sperma hingga masuk ke uretra dan selanjutnya diejakulasikan keluar melalui penis. Dan yang terakhir yaitu uretra. Uretra atau saluran kencing adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Uretra adalah arus yang menghubungkan kantung kemih ke kawasan yang berkaitan dengan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai arus pembuangan baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual serta sebagai arus pengeluaran cairan mani. Organ reproduksi pria yaitu pada organ internal. Nah, di sini terdapat organ internalnya dan organ internal pada reproduksi pria terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi ada vesicula seminalis, kelenjar bulbouretralis, ada kelenjar prostat. Jadi kelenjar kelamin juga termasuk dalam organ internal yang berperan dalam reproduksi pria. Di antaranya yaitu yang pertama vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan organ reproduksi pria yang terletak di belakang kandung kemih, tepatnya di atas kelenjar prostat dan di depan rektum. Organ tersebut bertekstur lunak dan berukuran sekitar 5-7 cm.
Vesicula seminalis berfungsi sebagai penghasil cairan fruktosa yang digunakan sperma sebagai sumber energi ketika beraktivitas. Selanjutnya yang kedua yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kemih atau uretra, yakni saluran tempat keluarnya urin dan sperma dari dalam tubuh. Fungsi utama prostat adalah menghasilkan cairan yang bercampur sel sperma yang diproduksi testis untuk proses ejakulasi. Cairan prostat berfungsi untuk menjaga sel sperma agar tetap sehat dan kualitasnya baik. Dan yang terakhir yaitu kelenjar bulbouretralis. Kelenjar bulbouretralis adalah sepasang kelenjar kecil eksokrin yang terdapat pada sistem reproduksi pria. Kelenjar bulbouretralis berfungsi menghasilkan cairan yang untuk melumasi uretra dan menetralisir keasaman yang mungkin ada karena tetesan sisa urin. Demikianlah yang sempat saya jelaskan mengenai organ reproduksi pria dan juga fungsinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.